tua nih Hans, Iya. ya bisa mengurus 10 anak. Heeh. 10 anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Iya, betul. Keseia sekataan kerukunan keluarga itu sangat berkontribusi bagi keberuntungan dong ya. Untuk mencapai hal itu tentu saja bahwa kalau bisa nih, jangan deh menikah dengan yang ciong gitu. Sebaiknya yang berbeda usia 4 tahun dan 8 tahun tuh yang paling berkecocokan tuh. Tetapi tentu saja kalau secara khusus kita harus menghitung komposisi kelahiran daripada kedua insan tersebut. Kalau kedudukan rumah aja salah Hans, itu udah satu poin. Bakalannya tuh pertengkaran susah disingkirkan. Ada aja masalahnya tuh Hans. Ada sayap tambahan di samping rumah Hans. Ya, ini bisa wanita yang punya pintu belakang bahkan Hans. Sonora Sunday Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, saya Hans Christian kembali menyapa Anda di siaran spesial 53 tahun Radio Sonora, inspirasi lintas generasi ya. Dan juga yang pastinya di malam hari selain Anda tadi sudah menyaksikan keseruan-keseruan kolaborasi bersama dengan para penyiar-penyiar lama, penyiar-penyiar cilik gitu ya. Malam hari ini juga siaran spesial bersama dengan Pakang Hongkian. Kita sapa dulu. Selamat malam Pakang. Selamat malam Hans, selamat malam sahabat yang sedang bertugas. Selamat malam. Ini rame sekali di studio Pakang hari ini. Wah, luar biasa. Main-main dong Pakang ke sini ya. Wah, sip lah. Tapi sebelum itu tentunya saya juga nggak mau ketinggalan untuk mengucapkan selamat ya. Boleh Pakang. Ya, saya mulai ya. Boleh, silakan Pakang. Wahai radio kesayanganku, Cakep. Sonora di FM 92. Kuucapkan padamu, selamat ulang tahun ke-53. Pada usia di mana pengalamanmu kian terbalut keteguhan asa, ku percaya engkau makin dekat di hati para sahabat setia. Sahabat Sonora yang bertebaran hingga melampaui Nusantara, memberikan informasi, menghibur pendengar segala usia, juga membangunkan motivasi, semangat, dan tujuan segenap kaum muda. Semoga kontribusimu membangkitkan energi positif mereka semua. Amin. Terima kasih banyak Pakang ucapannya. Ini juga terima kasih loh sudah menjadi bagian perjalanan Sonora. Ini dari 53 tahun ini kelihatannya setengahnya ya bersama dengan Pakang ya. 17 tahunan ya. Luar biasa loh, ini Pakang juga selalu setia menemani sahabat Sonora, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Dan juga tentunya malam hari ini seperti biasa kita juga akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Sonora dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube ya Pakang ya. Iya, tapi sebelumnya tentu saja saya mau mengingatkan kembali kepada sahabat Sonora agar di sepanjang tahun Ular Kayu ini ya, di mana adu strategi kerap mengemuka, di mana prinsip, emosi, dan kelogikan dipergumulkan, ya tentu saja kita harus waspada, jangan sampai terjerat ke dalamnya. Sebab kita sudah melihat banyak sekali orang yang beradu strategi ya. Sebentar mengucapkan ini, besok sudah lain lagi. Dan tentu saja pada bulan Imlek Lunlak gue, di mana ke bawah tidak menapak, ke atas pun tidak sampai. Jadi kepada sahabat Sonora yang belum menyeksamainya, tolong diseksamai ya video bulan Lunlak gue ya. Ya, jadi pada rentang waktu di mana 25 Juli 2025 sampai 22 Agustus 2025 ya. Itu aspirasi asalan ya.
Jadi Oke. banyak sekali orang yang mengemukakan aspirasi yang asal-asalan. Kita jangan terjebak juga tuh ya. Iya. Karena itu bisa menstabilkan ya, mengecokkan kita punya keberuntungan karena asa kita bisa bercabang ya. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pada minggu lalu ya. Dimana kita mengatakan bahwa bulan Lun Lagwe walaupun banyak tantangannya bukan berarti tidak ada peluangnya. Ya. Ya, dimana peluangnya itu patut kita ambil kalau kita bisa meminta maaf kepada orang tua kita ya. Oke. Pada bulan Imlek ke Lun Lagwe ini pada tanggal ya 7, 8 dan 9 Agustus ini ya. Karena hari ini pada tanggal 8 ini merupakan hari di mana bulan sedang purnama toh. Iya. Ya, jadi tolong itu tidak disia-siakan. Nah, ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu nih dari Ki Jugagin Sisi Dahlan Ya. yang bertanya pada video rezeki tersembunyi pada Lun Lagwe. Malam Pakang, salam sejahtera. Kita juga mengucapkan hal yang sama ya. Betul. Kalau meminta maafnya pada orang tua tapi sudah tidak ada, bagaimana caranya? Kalau sudah meninggal dan di luar kota makamnya. Terima kasih tim Sonora FM. Ya, tentu saja kita jangan sebaik mungkin ya. Kita berusaha jangan berbuat salah daripada orang tua ya. Di masa hidupnya. Ya, kalau sudah nggak ada, kita mengucapin juga dia juga nggak bisa dengar lagi toh. Repot ya. Iya, dan saya teringat ada orang juga yang bertanya begini, Hans. Ya. Bagaimana sih ini ya, saya punya orang tua nih udah tua, saudara-saudara saya katanya nggak bisa lagi mengurusi. Oh, ya, iya. jadi ntar dilempar ke anak yang satu, kemudian dilempar ke anak kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga dia bertanya, kapan sih tuh papa saya atau mama saya meninggal? Kan gila kan tuh. Malah nungguin ya. Nah, ini aja udah satu dosa besar. Ini nggak perlu dia berbuat yang kurang aja ya. Mengucapkan hal itu aja, mempunyai niat itu aja sudah satu kedurhakaan anak ya. Iya. Nah, jadi sepatutnya kalau ada ucapan tahunnya semacam itu cepat-cepatlah meminta maaf ya. Nah, kembali kita ke pertanyaannya juga Gin Sisi Dahlan, tentu saja yang kita ajukan ke maafnya itu ya karena orang tua udah nggak ada, ya niatnya aja lah kita ucapkan gitu ya. Ada yang bertanya, oh kalau kita ke makam bawa apa? Bawa makanan berapa macam, buah berapa macam? Enggak lah. Yang harus dibawa apa tuh, Hans? Apa tuh Pak Kang? Niatnya. Oh iya benar. Ya. Nggak ada niatnya percuma ya. Niatnya yang harus dibawa. Dan kalau itu jauh, ya diniatkan juga sesuai kepercayaan masing-masing ya. Ada yang mengucapkannya di depan pintu ya. Meminta kepada langit dan bumi, ya terserah aja sesuai kepercayaan masing-masing ya. Betul. Nah, saya mau lanjut ya. Boleh Pak Kang. Ada juga Gin Sulika yang bertanya pada video saci septic tank, cermin, pintu, dan kamar mandi WC. Pak Kang, septic tankku ada di ruang dekat kamar mandi, posisi di dalam rumah ya. Nah, kalau memang ada dekat kamar mandi, posisinya di dalam rumah, sepanjang dia ada pada sektor negatif nggak apa-apa. Itu ada hitungannya negatif dan positif ya. Tentu saja kalau ini disangsikan, konsultasikan ke pakarnya ya. Apakah sektor tersebut positif atau negatif? Tentu saja harus berdasarkan hitungan yang bersifat sangat pribadi ya. Jadi kalau dia itu di dekat kamar mandi dan jauh dari segala sesuatu yang penting, misalnya jauh daripada dapur, pada umumnya kita terlepas dari segala hal yang tadi bersifat khusus ya, bersifat pribadi, tentu saja kalau itu tidak di dapur ya tidak bermasalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita break dulu Pak Kang. Oke deh. Kita break sebentar ya. Tentunya untuk Anda Sobat Sonora juga nanti kami masih akan hadir menemani Anda di segmen kedua. Nanti buat Anda yang masih memiliki pertanyaan nanti boleh disampaikan ke nomor WhatsApp Studio Sonora Jakarta 0812 112 920. Kita kembali sesaat lagi. Kesehatan karakter
bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya, saudara Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Kita lanjutkan kembali, Pak Kang. Oke, Ada siapa nih berikut? begini kita mau bincang-bincang sedikit itu ya, Boleh, Hans. Pak. Nah, kalau kita berbicara, Hans, orang tua nih, Hans, Iya. ya bisa mengurus 10 anak. Heeh. 10 anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua loh, Iya, betul. ya. Orang tua terhadap anak, dia nggak akan berpikir ciong atau enggak. Anak ya tetap anak. Ya, sedangkan anak banyak perhitungannya terhadap orang tua. Ya, itu sering kali terjadi. Iya. Apalagi kalau sudah menikah. Nah, Nah, betul. sekarang ada pertanyaan yang pada minggu lalu nih. Apa nih, Pak Kang? Untuk keharmonisan rumah tangga bagaimana, Pak Kang? Tentu kaitannya juga dengan orang tua dong ya. Iya, betul. Bagaimana penerimaan sepasang suami istri terhadap orang tuanya toh? Iya. Tetapi tentu saja kita sebelum mencapai ke arah itu kita mau batasi dulu dong ya. Bagaimana nih hubungan antara suami istri itu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah berjanji mau bicara tuh ya untuk keharmonisan rumah tangga agar rumah tangga istri dan suami bisa langgeng terus begitu. Iya, iya. Ya. Nah, memang kalau kita berbicara hubungan suami istri memang agak sulit ya karena biasanya kan datang dari dua kebiasaan, dua lingkungan yang berbeda dan menjadi satu kesatuan kan. Iya. Benturan pasti terjadi. Oke. Nah, oleh sebab itu kalau kita berbicara feng shui Iya. ya, maka kelanggengan itu tentu saja harus dibina dengan catatan, dengan dasar kebahagiaan dan kemesraan dong ya. Betul, Pak Kang. Nah, di mana kalau kita bisa berkata-kata yang bijaksana terhadap satu sama lain itu udah feng shui loh ya. Iya. Udah feng shui sehingga kalau itu bisa diwujudkan bukan hanya kerukunan keluarga yang terbina, tetapi juga keberuntungannya akan terwujudkan pula. Iya. Ya, makanya daripada itu keseiasekataan, kerukunan keluarga itu sangat berkontribusi bagi keberuntungan dong ya. Betul, Pak Kang. Nah, tetapi untuk mencapai hal itu tentu saja secara garis besar walaupun tidak menjadi satu persyaratan mutlak ya. Bahwa kalau bisa nih jangan deh menikah dengan yang ciong gitu. Betul, betul, Pak Kang. Ya. Dari awal ya. Iya, jadi menikahlah dengan yang tidak ciong, Iya. ya. Nah, yang ciong yang bagaimana? Yang tidak ciong yang seperti apa ya? Yang ciong dan tidak itu tentu saja bisa dilihat pada video kedudukan rumah dan hadap pintu utama tuh ya. Nah, di situ ada dijelaskan juga tuh. Namun demikian, kalau kita berbicara garis besar nih, Iya. tentu saja sebaiknya yang berbeda usia 4 tahun dan 8 tahun tuh yang paling berkecocokan tuh Hans. Oh, Ya. oke. Pak Kang ya. Tetapi tentu saja kalau secara khusus kita harus menghitung komposisi kelahiran daripada kedua insan tersebut ya. Oke. Jadi kita harus menghitungnya masing-masing dan juga kita harus tahu Hans bagaimana karakternya. Tadi kan kita udah bilang dari dua perbedaan datang dari dua kebiasaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, karakternya juga berbeda Hans. Iya, benar, Pak Kang. Ya. Nah, maka daripada itu kalau kita berbicara feng shui Hans, kita harus menghitung tuh apa kekurangan dan kelebihan masing-masing itu harus kita mengerti ya. Kemudian juga kita harus tahu
apakah keduanya berbicara nyambung atau enggak. Sebab ketika dua insan sedang berpacaran, sedang jatuh cinta, Hans, nggak ada tuh satu ganjalan, semuanya oke-oke aja. yang bengkok pun dilempeng-lempengin gitu ya. Nah, setelah menikah semua kejelekan muncul di permukaan. Nah, jadi sebelum Makanya menikah kita harus cari taunya dari sebelum menikah kalau bisa ya Pak. benar. Jadi kita baru nanya ya. Nah, ini ada saya satu pengalaman, Hans. Saya waktu itu ada terima satu klien yang datangnya si cewek naik dulu nih, ketemu dulu sama saya nih. Oh, oke. Kemudian si cowoknya baru datang. Oke. Dia bilang, kita datang naik mobil yang berbeda. Dia bilang, lo kenapa begitu? Saya bilang, ya kita mau tahu, Pak Kang, cocok nggak kita ini? Nah, kalau nggak cocok, kita udah dari awal nih datang dua mobil yang berbeda. Kita kan langsung berpisah aja, dia bilang. biar nggak awkward di mobilnya ya Pak. Iya, dia bilang, kalau nggak cocok, kita nggak perlu lanjutkan lagi, dia bilang ya. Oke. Nah, jadi ketika saya menghitung, si cowoknya nih udah gelisah banget. Barang Mungkin saya dia udah hitung, tahu nggak cocok ya. setelah saya hitung ternyata cocok, si cowoknya sampai lompat. Mobilnya ditinggal satu di pasang ya. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kita juga harus tahu apakah ada perselisihan pendapat apa enggak. Nah, ini kita lihat dari kedudukan daripada posisi rumah ya. Iya. Dari situ kita bisa melihat parameternya nih, bisa cocoknya sejauh mana atau pertengkarannya sejauh mana gitu ya. Nah, barulah kita menghitung yang lain-lainnya gitu ya. Nah, apa yang lain-lainnya? Tentu saja kita harus menentukan dulu nih saat berkeselarasannya. Apakah cocok menikah di tahun ini? Nah, kalau secara garis besar di kalender tuh setiap tahun saya selalu sampaikan tuh, Hans. Ada tuh ya, bisa dilihat Sio Anu tahun ini boleh menikah, Sio Anu tidak boleh menikah gitu toh. Tetapi kalau digabungkan daripada keduanya, bisa jadi kan berbeda tuh, harus dihitung. Bisa berganti lagi ya. Nah, dan kita kembali lagi nih, seperti tadi kita bilang nih, bagaimana kaitannya dengan orang tua. Jangan sampai terjadi ada selisih paham dengan orang tua di kemudian kelak, atau ketika dilangsungkan pernikahan ada permasalahan yang tidak kita inginkan. Nah, untuk itu ada baiknya orang tuanya dihitung juga, Hans. Boleh nggak gitu menikah pada saat tersebut gitu ya. Nah, kalau itu semua udah oke, nah pernikahan bisa dilangsungkan dong. Betul. Nah, kalau pernikahan sudah dilangsungkan, Hans, yang harus kita pahami lebih lanjut apa nih? Kita belum masuk ke bidang keberuntungan nih ya. Tetapi kan kita mau bicara keharmonisannya dulu toh. Boleh, Pak. Nah, kalau kedudukan rumah aja salah, Hans, itu udah satu poin. Bakalannya tuh pertengkaran susah disingkirkan. Ada aja masalahnya tuh, Hans. Iya, padahal bukan karena pribadinya, karena masalah kedudukan rumah ini ya. Benar. Nah, ini kan kita bicara daripada feng shui, toh? Betul. Nah, kalau kita bicara daripada feng shui, itu yang pertama. Yang kedua, ya yang sulit sekali diketahui, Hans. Apa tuh, Pak? Nah, seperti kemarin juga kita udah singgung. Kalau kusen pintu dipasang terbalik seratnya. Oh, iya. Nah, kalau kita membuat kusen pintu, Hans, serat kayu harus seolah-olah dia tuh bertumbuh sesuai pohonnya, gitu. Oh, iya. Nah, taunya caranya gimana, Hans? Dilihatin, Pak. Sebabnya apa? Sebab sekarang tuh kusen pintu nggak dibikin lagi oleh tukang, Hans, dibikin di pabrik. Oh, iya. Diserut di pabrik. Nah, datang-datang udah mulus mau dipasang kan? Iya. Tetapi di bagian belakangnya ada angkur, di mana tuh kayunya tuh beradakan tuh, nggak rata tuh. Iya. Nah, di sana diserut, Hans. Kalau kita serut ke bagian atas nyangkut, Hans, itu berarti seratnya terbalik. Oh gitu.
Nah, iya. sekat yang terbalik akan mengakibatkan suami istri berantem dari siang sampai malam sampai pagi terus saja tuh. Nggak selesai-selesai ya. Bener. Nah kemudian Hans, dapur lebih daripada satu nih Hans, yang tidak terkoneksi akan mengakibatkan salah satu bisa main mata di luar kan Hans. Iya. Bahaya juga ya. Bahaya tuh. Jadi kalau udah terjadi gitu kan keharmonisan bisa hilang tuh. Betul. Nah kemudian kompor dengan air saling berhadapan. Ah itu bisa mendatangkan keributan. Kenapa tuh Hans? Karena harusnya nggak boleh berhadapan. Karena ada loginya nih. Si api mau menguapkan air, air mau memadamkan api. Oh, oke. Ya jadi selalu aja dia selalu bertengkar gitu. Iya. Nah ada pula nih Hans yang bikin jadi satu masalah yang paling besar Hans. Apa tuh Pak? Nah orang bilang Hans, lelaki itu banyakan buaya darat katakanlah seperti itu, ya. Jadi udah punya istri masih keliling di luar kan, ya. Tapi sepanjang dia tuh nggak terlalu jauh lah ya, asalkan di rumahnya boleh dibilang dapurnya sesuai, kemungkinannya dia menjadi mengecil nih. Oh. Tetapi Hans, kalau terjadi Hans, posisi kompor dan air saling berhadapan Hans. Iya. Kemudian ada kamar mandi WC yang terkoneksi antara kamar tidur dengan area di luar yang bukan kamar tidur Hans. Iya. Kemudian juga ada sayap tambahan di samping rumah Hans. Ya, ini bisa wanita yang punya pintu belakang bahkan Hans. Oh. Nah, kalau terjadi seperti itu, jangan salahkan bisa terjadi itu bisa terbawa hanyut oleh ketidakselarasan feng shui rumah Hans. Iya. Baik. Pak Kang, kita harus break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Ya, saudara kami Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora malam hari ini bersama dengan Pak Kang Hongkian. Mungkin Pak Kang masih ada yang ingin ditambahkan Pak Kang? Iya, paling enggak saya mau menekankan ya bahwa apa yang ditanyakan oleh Juragan Dharma Loren udah kita jawab lebih rinci ya. Iya. Ya, dia bertanya kan kemarin tuh pada video pintu utama, dapur, kompor, dan tangga yang datangkan banyak rezeki. Nah, berkaitan dengan masalah karakter, tentu saja kita harus perhitungkan ya berdasarkan pribadi itu yang harus dipahami oleh Juragan Dharma Loren ya. Iya. Bahwa kalau ada ketimpangan dalam karakter, misalnya yang satunya pendiam, yang satunya pemarah, ini kan harus disiasati ya penataan rumahnya agar kemudian menjadi berimbang. Yang diam bisa agak banyak bicara misalnya, yang terlalu pemarah bisa direm misalnya seperti itu. Dan juga pertentangan antara pembicaraan yang berbeda ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai keberuntungan ya, jangan sampai kemudian pernikahan itu membuat keberuntungan menjadi terenyahkan atau menjadi terminimalkan ya. Itu kan nggak bagus ya. Betul. Nah, makanya yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan posisi kedudukan rumah agar keduanya menjadi seia sekata. Kalau keduanya menjadi seia sekata, itu keberuntungan baru datang. Karena pembicaraan yang baik dan bijak itu adalah juga feng shui yang baik gitu ya. Nah, kemudian juga barulah kalau kemudian bagi yang sudah menikah dan ternyata pernikahannya pada saat yang tidak selaras, ya sebaiknya dibikin pernikahan ulang. Karena kalau tanpa itu, kemungkinan untuk mengalami kemajuan dalam bisnis menjadi lebih susah lah ya, menjadi bermasalah, menjadi tersandung-sandung lah ya. Nah, itulah yang perlu dipahami oleh Juragan Dharma Loren dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Baik. Kita masuk ke pertanyaan dari sahabat Sonora Pak Kang. Oh iya dong. Oke, tapi diinfo dulu nih Pak Kang, karena ini edisi spesial kita cuma sampai segmen 3 ya malam hari ini Pak Kang. Oke. Oke,
Ini kita akan masuk dulu ke penanya pertama, Pak Kang. Ya, Sudah ada Steven Santika, saya bantu Eja. Sierra Tango Eko Victor Eko Nano. ya, Santikanya Sierra Alpha Nano Tango India Kilo Alpha. laki-laki, Laki-laki betul, Pak Kang? ya, Tanggal lahirnya 22 Oktober. 22 bulan 10, Ya, tahunnya 2015. 2015, Jam lahirnya 21:30. 21:30, iya. Ini menanyakan soal unsur yang cocok apa, Pak Kang, jurusan studi ini yang cocok ini di bidang apa, handicapnya dan juga kesehatannya, Pak Kang. Iya, kalau bidang studi yang cocok di bidang api dan air ya, dalam konteks dan air. ini tentu saja dia bisa ke kuliner, ke minuman ya, ke kimia, ke AI ya, IT ya, Ya. ke kimia, apoteker ya. Oke. Dia juga bisa ke bidang hukum dan politik ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara elemennya, Ya. boleh dibilang dia hampir berimbang. Jadi yang saya minta tolong, pakailah baju warna putih sesering mungkin. Iya. Oke, pakai baju warna putih sering mungkin ya, Pak Kang ya. Iya. Ini kesehatan tadi ada yang perlu di-highlight, Pak Kang? Oh, kesehatan nggak ada yang terlalu ini ya, tetapi yang paling harus dijaga adalah usus besarnya ya, harus banyak makan, lebih banyak sayur daripada daging ya, dan juga hindari angin ya, dan jaga ya, masih muda sih nggak ada masalah, tapi jaga tulangnya dan juga pernapasannya. Waduh, ini tulang pernafasan harus banyak olahraga kayaknya ya. Oke, kita ke penanya berikutnya, Pak Kang. Ya, Ini juga ada satu pertanyaan dari siapa nih berikutnya ya? Ewan Sampurna. Ewan. Hans Batu Eja di Eko Whiskey Eko Nano. Ya. Sampurnanya Sierra Alpha Mama Papa Uzbek Romeo Nano Alpha. Oke. Tanggal lahirnya ini laki-laki, Pak Kang. Ya, Tanggal lahirnya di tanggal 21 September. ya. Tahunnya 2008. 2008 ya. Jam lahirnya 00:50. Oh, subuh nih, Pak. Oke. Waduh, ini juga sama nih borongan. Menanyakan soal handicap yang cocok apa, Pak Kang? Dan juga kira-kira jurusan saya lagi mau kuliah lebih cocok memilih bidang apa? Dan juga mungkin unsur-unsurnya dalam pekerjaan serta mungkin kesehatannya yang perlu diperhatikan ataupun warna baju yang perlu Oke. diperhatikan. Terima kasih. Jadi borongan. Borongan, Tapi Pak. tadi ada diawali oleh Hans, handicap yang cocok tuh gimana? Nah, mungkin handicap yang pas buat dia, Pak Kang. Handicap yang harus ditanggulangi kali ya. Betul, Pak Kang. Nah, ya itu masalahnya dia kurang bergaul ya. Artinya apa? Dia punya leadership lemah sehingga dia tuh tidak dicari teman. Jadi pada prinsipnya dia harus mencari teman. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Ya, untuk mencapai itu dia juga tidak boleh gampang tersinggung. Oleh sebab itu, tolonglah baju yang warna gelap yang sering dia pakai dikurangi atau tidak dipakai lagi. Pakailah sering baju warna hijau gitu ya. Ya. Nah, kemudian Jurusan kuliah, Pak Kang. kuliahnya teknik mesin, teknik industri, teknik komputer atau ke bidang kuliner. Oke, oh ini mirip-mirip sama yang tadi ya? Ya, Ini juga teknik bisa gitu. juga bisa ke bidang hukum dan politik. Oh oke, tadi soal baju dan kesehatan ada yang perlu diperhatikan, Pak Kang? Baju udah dong ya. Tadi baju udah ya? Benar. Ya, kesehatan yang penting jangan terlalu capek ya. Karena apa? Karena dia pada waktu lahir sudah kena kuning ya. Levelnya nggak bagus. Iya. Juga jaga kesehatan matanya. Jadi sering-sering kontrol lah ke Iya. dokter mata. Oke, baik Pak Kang. Pak Kang, kita sudah harus akhiri sampai di sini, Pak Kang. Oke. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Sama-sama Hans, senang sekali bisa berbincang di hari ulang tahun yang berbahagia ini. Betul, Ya. Pak Kang. Ditunggu main-main ke studio Sonora, Oh, Pak Kang. so pasti. Ya. Iya, baik. Oke. Hah? Sukses selalu.
Amin. Selamat malam Hans. Salam buat semua sahabat di Sonora ya, baik yang bertugas maupun yang sedang off. Betul, tapi hari ini rame bahkan karena habis ini akan ada siaran bareng lagi sama teman-teman dari Sonora Academy. Mantap. Luar biasa. Pak Kang, terima kasih banyak malam hari ini sekali lagi. Sama-sama Hans. Terima kasih juga sudah menjadi bagian 53 tahun Radio Sonora ya Pak Kang ya. Thank you juga Hans. Terima kasih sahabat Sonora, terima kasih Selamat malam. Sonora, dan tentunya juga untuk Anda Feng Shui akan kembali hadir di Jumat depan pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network.